Shalom Bapak Ibu Saudara. Pada hari ini saya mengambil tema khotbah saya dengan judul karakter Kristus. Wow, berat ini sebenarnya Bapak Ibu Saudara. Karena kalau kita berbicara karakter Kristus, bukan berarti saya sudah sempurna. Kalau saya sudah sempurna mungkin saya sudah tidak ada di sini. Betul enggak? Tapi karena kita mau belajar bersama-sama mengenai karakter Kristus di dalam kehidupan kita. Selama masih kita hidup, selama kita bernafas, karakter Kristus itu yang Tuhan mau. Supaya muncul di dalam kehidupan kita. Supaya nyata dalam kehidupan kita. Dalam keseharian kita. Amin. Saya ambil mengenai karakter Kristus ini dari kisah nyata, dari kisahnya Rut. Jadi kita akan ambil dari kitab Rut. Jadi tipologi dari karakter Kristus yang saya ambil dari kitab Rut. Kita akan belajar mengenai karakter Kristus melalui tokoh-tokoh di dalam kitab Rut ini. Saya akan ambil tentang Elimelek, saya akan mengambil tentang Naomi, karakternya Rut, dan karakternya Boaz. Kalau kita mengambil karakter Kristus dalam perjanjian baru, ya Kristus sendirilah sebagai role model kita, amin. Murid-muridnya dalam kehidupannya. Nah, ini agak susah tapi pasti bisa. Karena bagaimanapun perjanjian lama adalah bayangan dari perjanjian baru yang digenapi dalam perjanjian baru, amin. Karakter Kristus itu sudah hadir dalam perjanjian lama. Amin. Mari kita baca sama-sama di kitab Rut. Rut yang Rut pasal 1 ayat 1 sampai 5. Oke, kita baca Rut pasal 1 ayat yang pertama. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Kedua, nama orang itu ialah Elimelek. Nama istrinya Naomi dan nama kedua anaknya Mahon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Ayat 3. Kemudian matilah Elimelek suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. 4. Keduanya mengambil perempuan Moab. Yang pertama bernama Oprah, dan yang kedua bernama Rut. Dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. 5. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Karakter adalah seperangkat sifat yang dimiliki seseorang untuk membedakan dengan orang lain. Karakter itu adalah seperangkat sifat yang dimiliki seseorang untuk membedakan antara orang satu dengan orang yang lain. Apa bedanya antara anak-anak Allah dan anak-anak dunia? Itu harus ada bedanya, benar gak? Karakter Kristus harus menjadi ciri khas sebagai anak-anak Allah. Dimanapun kita berada, karakter Kristus itu yang harus ada. Karakter dapat berupa sifat-sifat kejiwaan, akhlak, atau budi pekerti. Karakter juga dapat dipahami sebagai tabiat. Benar gak Pak Psikolog? Karakter itu juga sebagai tabiat, watak seseorang. Ini wataknya Mas Anang ini seperti ini, kerasnya seperti ini. Kan orang kadang-kadang menilai seperti itu ya. Sering lupanya seperti ini. Orang sudah menilai, tabiatnya seperti ini. Saya nggak berani ngambil contoh yang lain, saya sendiri aja. Yang membedakan antara saya dengan orang lain, watak saya, sifat saya. Karakter dapat terwujud dalam pikiran kita, sikap kita, perasaan kita,
perkataan kita, dan yang pasti perbuatan kita. Mungkin kalau pikiran atau perasaan bisa tersembunyi. Wah, disembunyikan. Tapi kalau udah perkataan dan perbuatan, itu kelihatan sekali. Ini loh karakter Kristus. Apakah seperti ini karakter Kristus pada anak-anak Allah, anak-anak Tuhan? Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, Tuhan pada awalnya menciptakan kita serupa dan segambar dengan Dia. Memiliki watak, tabiat Allah di dalam kehidupan kita. Tapi karena dosa-dosa saya, karena dosa-dosa kita, itu semua hancur. Tapi Tuhan Yesus datang dan menebus kita, memulihkan. Karakter itu karakter itu bukan begitu langsung jadi Bapak Ibu Saudara. Karakter Kristus itu tidak langsung jadi dalam kehidupan kita. Biarpun Bapak Ibu Saudara sudah lahir baru, itu baru ditanamkan. Karakter Kristus itu adalah keputusan kita dari hari ke hari. Apakah saya mengambil keputusan untuk berterus terang, jujur di hadapan Allah, ataukah saya sembunyikan semuanya? Saya sembunyikan dalam-dalam. Mungkin ada orang ya, tipenya nggak malu-malu. Walaupun berbuat salah tapi ini nggak malu-malu. Tapi ada orang yang berbuat salah, tipenya sudahlah, nggak usah ketahuan sampai-sampai. Ada yang tipe yang wah kelihatan berani, ada yang tipe yang di dalam. Tapi sekali lagi, karakternya seperti apa sih sebenarnya Tuhan mau dalam kehidupan kita? Kalau kita baca di kitab Rut ini, kita belajar dari yang pertama itu dari karakternya Elimelek. Elimelek arti dalam bahasa Ibraninya adalah Allah adalah Raja. Dan orang Israel kalau memberi nama anaknya, kalau saya kan sudah sering kali mengatakan, orang Israel memberi nama anak-anaknya itu dengan nama-nama arti nama yang baik, bagus-bagus ya. Supaya mereka berharap anak-anak itu seperti memiliki karakter seperti itu loh. Supaya kalau misalnya dinamain kayak Elimelek, Allah adalah Raja. Tapi jangan kasih nama yang berat-berat juga ya. Kasih nama yang wah Kristus, Yesus, waduh Tuhanku. Tapi memang kita berharap, orang tua itu berharap. Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat Elimelek dalam kitab perjanjian kitab Rut ini, pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Elimelek kalau dalam pandangan manusia, Elimelek ini suami yang bertanggung jawab apa enggak? Orang yang bertanggung jawab apa tidak? Dalam pandangan manusia dia orang yang bertanggung jawab. Dia tidak ingin keluarganya juga kesusahan. Dia tidak ingin keluarganya juga hancur dalam masa kelaparan. Dalam pandangan manusia itu adalah hal yang logis, hal yang benar. Saya bawa keluarga saya supaya keluarga saya tidak binasa. Benar enggak? Dia bawa keluarganya karena dia melihat kelaparan di Israel. Secara pandangan manusia itu hal yang logis dan benar. Dia adalah orang yang bertanggung jawab. Suami yang bertanggung jawab kepada keluarganya, kepada anak-anaknya dan kepada istrinya. Tapi menurut Tuhan apakah itu benar? Dalam pandangan Tuhan apakah itu benar? Belum tentu. Kalau kita baca sekali lagi, pada zaman para hakim memerintah. Berarti ada
hamba-hamba Tuhan pada saat itu kan, yang dipakai oleh Tuhan untuk menuntun bangsa Israel. Bethlehem artinya apa? Rumah roti. Tapi waktu dia melihat kelaparan terjadi, dia tidak melihat penyertaan Tuhan. Elimelek dalam pandangan Tuhan, dia bukan orang yang percaya. Yang percaya akan janji-janji Tuhan. Tuhan sudah memberikan hakim-hakim itu untuk mengajari bangsa Israel. Untuk menuntun bangsa Israel dalam kebenaran, hidup dalam kebenaran. Apa yang telah Tuhan katakan melalui Musa, melalui para hakim-hakim ini. Tapi dia tidak melihat. Dia melihat, rumput tetangga lebih hijau. Tanah Moab lebih diberkati. Secara logika itu logis. Itu benar, logis. Secara logika ya saya akan bawa keluarga saya ke sana. Tapi dalam pandangan Tuhan, dalam pandangan Allah, apakah itu hal yang benar? Belum tentu. Dia orang yang tidak percaya akan janji Tuhan. Yang kedua, dia tidak percaya kepada hamba-hamba Tuhan. Para hakim diberikan Tuhan untuk mengajari bangsa Israel. Menuntun bangsa Israel. Tuhan bangkitkan hakim-hakim supaya bangsa ini tidak dibinasakan. Tapi dia mengandalkan kekuatannya. Dia mengandalkan pikiran logisnya. Kadang-kadang kita seperti itu Bapak Ibu Saudara. Dalam kesusahan kadang-kadang kita berpikir cara saya lebih mudah. Cara saya lebih gampang. Lebih masuk logika. Caranya hamba Tuhan, aneh tenan. Kayaknya aneh. Tapi itulah jalan yang Tuhan mau. Itu yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Supaya kita berjalan di dalam apa yang Tuhan mau dan diberkati seperti yang Tuhan inginkan. Kadang-kadang kita tanya kepada hamba Tuhan, cuma tanya doang. Habis itu lupa. Minta nasihat, habis itu lupa. Enggak dilakukan. Saya lihat diri saya sendiri. Saya enggak mau bilang sama orang lain. Saya minta tanya, tapi habis itu lupa. Habis itu tidak melakukan. Pada akhirnya apa? Mentok. Elimelek harus mati di tanah Moab. Ingat Bapak Ibu Saudara, Tuhan pakai hamba-hambanya, Tuhan pakai firman-Nya, supaya kita itu hidup seperti yang Tuhan mau. Jangan memiliki karakter yang kita pikir kita itu benar. Tapi ayo kita sama-sama belajar dari karakter Elimelek ini apa sih? Jangan andalkan kekuatan kita sendiri. Yeremia 17 ayat 5 mengatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Orang yang menjauh daripada Tuhan, pasti dia akan mengandalkan dirinya sendiri. Orang yang gak punya persekutuan dengan Tuhan, pasti akan mengandalkan dirinya sendiri, kekuatannya sendiri, jalan pikirannya sendiri, logikanya sendiri, caranya sendiri, mau-maunya sendiri. Diatur lagi. Hidup penuh aturan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita tidak ada aturan, sudah liar kita. Jalanan kalau nggak ada lampu merah, nggak ada aturannya, tabrakan sana sini. Seenaknya sendiri. Anak muda terutama. Karena banyak anak muda ya. Anak muda suka pilihannya sendiri. Pakai logikanya sendiri. Caranya sendiri. Dengar telinga kanan. Keluar telinga kiri. Mungkin dengar, saya pegang. Tapi besok lupa. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan andalkan kekuatan kita sendiri. Jangan andalkan logika kita. Pakai firman Tuhan, dengarkan nasihat hamba-hamba Tuhan. Amin. Karakter kedua yang kita belajar.
Saya tidak belajar maksudnya Bapak Ibu Saudara karakter Kristus itu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Bukan, tapi kita belajar dari tipologinya dari karakter tokoh-tokoh ini ya Bapak Ibu Saudara. Jadi yang kedua kita belajar dari karakter Naomi. Dalam bahasa Ibrani yang berarti Naomi ini menyenangkan, di atas segalanya dan kecantikan. Wow, nama yang indah. Tapi kalau Bapak Ibu Saudara dengar kata Naomi yang Bapak Ibu Saudara baca dalam Alkitab, pertama kali muncul bayangan apa? Bapak Ibu Saudara. Apa? Kalau Bapak Ibu Saudara dengar kata Naomi, bayangan apa yang Bapak Ibu Saudara bayangkan pertama kali? Ini pertanyaan saya tanyakan kepada Pastor Robi waktu itu. Bayangan apa? Bayangan apa? Single mom, boleh. Apa lagi? Janda. Hah? Menyedihkan. Melarat. Kesusahan. Benar Bapak Ibu Saudara, kalau kita mendengar kata Naomi, kita belajar susah, menderita, kesusahan, melaratan, kemiskinan, dia harus hadapi. Sudah kehilangan suami, kehilangan anak-anak, kehilangan harta pula. Susah sekali. Mendingan gue usah ngasih nama Naomi deh gitu. Nanti susah kayak gitu. Enggak. Itulah jalanan hidup yang kalau dia pilih. Kalau kita lihat karakternya Naomi ini, dia orang yang pertama, orang yang taat. Taat kepada suami, ikut suami kemanapun suami pergi. Ikut suaminya dong, bener gak? Masa dia di Israel enak-enakan, kan enggak. Dia yang kedua, dia mengasihi anak-anaknya. Ia mengasihi juga menantu-menantunya. Kok nggak ada sih karakter itu, Mas? Di mana dia bilang mengasihi? Tapi kita lihat Bapak Ibu Saudara, ketika dia menyuruh pulang Orpa Okra itu ya. Orpa dan siapa? Ruth. Ketika dia menyuruh pulang mereka, dia mengasihi menantu-menantunya ini. Supaya mereka tidak susah, menderita seperti dia. Pulang saja anak-anakku, udah pulanglah ke negerimu, pulanglah ke Tuhanmu, ke Allahmu. Kamu masih punya masa depan yang ceria di sana, udah pulang saja. Dia orang yang mengasihi menantunya ini. Kalau nggak mengasihi dia, udah susah-susah ya biarin aja. Tapi dia mengasihi. Bagaimana dia mengasihi? Supaya mereka pulang. Dia peduli kepada orang lain. Dia tidak, apa sih namanya? Ingin orang lain juga berkesusahan. Dia mau orang juga itu mendapatkan apa yang dia cita-citakan. Pulanglah Orpa, salah lagi. Pulanglah Ruth, pulang. Tapi kalau kita lihat baca Ruth, tapi Ruth menolak kalau Orpa lagi. Orpa. Pada akhirnya dia memilih untuk tinggal di Moab, dia kembali ke Moab. Ia juga mengajarkan hidup yang benar kepada anak-anaknya dan kepada menantu-menantunya. Mana ada contohnya? Bapak Ibu Saudara, seseorang akan belajar, akan mencontoh dari orang lain, entah itu yang baik, entah itu yang jahat, dari orang lain. Benar gak?
Saya akan mencontoh, misalnya Pastor Robi yang dekat saya kan. Mencontoh Pastor Robi, apa yang baik, apa yang jahat dari dia. Naomi mencontohkan hal yang baik. Kok bisa sih dia mencontohkan hal yang baik? Padahal kalau kita lihat, susah banget. Tapi kita lihat, ada satu orang yang belajar dari kebaikannya dia. Siapa? Ruth. Bagaimana dia bisa beribadah kepada Tuhannya. Kalau Ruth tidak mengatakan, Allahmu adalah Allahku. Gak bisa. Belum tentu. Dia melihat cara hidupnya Naomi. Naomi mencontohkan hal yang baik kepada Ruth. Memang ada salahnya enggak? Ada. Naomi juga ada salahnya. Jangan panggil aku Naomi. Panggil aku saja siapa? Mara, kesusahan. Kadang-kadang kita ingatnya cuman orang itu kesusahannya, kesulitannya, kesalahannya. Benar nggak Bapak Ibu Saudara? Benar apa enggak benar? Benar. Lebih banyak apa yang salah. Kesalahan orang lain kita ingat-ingat. Tapi kebaikannya yang 1000 itu kita lupakan. Manusia seperti itu. Tapi Tuhan tidak. Walaupun satu, Tuhan mau itu terus hidup. Dan itu mengimpartasi orang lain. Dalam kesusahan sekalipun, jangan kita berkata-kata, kan timbul dari perkataan kita. Jangan kita menjauhkan diri dari ibadah-ibadah kita, persekutuan kita dengan Tuhan. Orang mengatakan, seorang peneliti mengatakan, satu orang bisa mempengaruhi setidaknya 1000 orang. Seorang pendiam sekalipun dia akan mempengaruhi 1000 orang. Entah itu yang baik atau yang jahat kan gak tahu kan. Tapi dia mempengaruhi. Saya yang begitu yang misalnya kayaknya Mas Anang ini yang begini tabiatnya seperti ini. Saya juga bisa mempengaruhi orang lain. Anda mungkin pikir saya tidak akan mempengaruhi hidup saya, mempengaruhi orang lain. Bapak Ibu Saudara, kita ini makhluk sosial. Kita tidak hidup sendirian. Kalau saya waktu masih bekerja di kebun binatang, ketemunya binatang-binatang. Seorang kiper itu, seorang penjaga binatang, dia akan mempengaruhi dari karakternya si binatang ini. Dia rubah loh. Dia rubah karakternya. Yang misalnya ini gak mau seperti ini, gak mau seperti itu. Dia rubah. Kita ini makhluk sosial dan kita ini ketemu sama orang. Mau kita diemnya kayak apa, mau kita jahatnya kayak apa, itu mempengaruhi orang. Ingat kita ini ada Allah, anak-anak Allah. Karakter apa yang kita cerminkan dalam kehidupan kita? Apakah perbedaannya antara aku dan dia? Apakah perbedaannya antara anak-anak Allah dengan anak-anak dunia? Kalau kehidupannya sendiri anak-anak Allah itu tidak mencerminkan karakter Kristus. Oh, saya anak Allah. Saya orang Kristen sejak lahir. Saya melayani dalam gereja. Saya sudah lama di dalam gereja. Tapi apa bedanya kalau kehidupan kita di luar sana? Bukan karakter Kristus yang tercermin. Di dalam gereja, diam. Dengarkan dengan dengan sesama. Sampai gutuk-gutuk. Apa bedanya antara anak-anak Allah dengan anak-anak dunia? Kalau kehidupan kita, yuk kalau waktu masih di Jogja dulu, angkat sekali lagi gelasmu kawan. Wah, ada lagunya kan itu. Kalau di Jogja dulu, kamu kalau
angkat itu, kamu bencong nang. Saya bilang, yang bencong itu juga banyak itu minum terus. Mabuk itu, sampai gelimpang-gelimpang di jalan tuh. Apa bedanya antara kita dengan anak-anak dunia? Kalau tidak ada perbedaannya Bapak Ibu Saudara, maaf, sekali lagi, karakter Kristus belum hadir dalam kehidupan kita. Begitu hal yang begitu hal yang sepele, tapi itulah yang terpenting dalam kehidupan kita. Banyak orang Kristen mau, benar gak? Saya mau dong sebagai orang Kristen memiliki karakter Kristus. Benar gak? Benar, saya mau memiliki karakter Kristus, saya mau jadi saksi Tuhan, duta-duta Tuhan dimanapun saya berada. Tapi Bapak Ibu Saudara, gak ada jaminan Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara melayani sekalipun bertahun-tahun atau tinggal di gereja, gak ada jaminan. Jaminan Anda adalah persekutuan Anda dengan Tuhan. Mau di gereja, mau melayani tapi gak punya persekutuan, gak akan jadi. Karakter Kristus itu tidak akan terjadi dalam kehidupan Anda dan saya. Yang ada adalah karakter kita sendiri. Yang begitu keras, udah lama melayani, sudah lama bergereja, tapi tidak berubah-berubah. Selama Anda dan saya tidak dekat kepada Tuhan, karakter itu tidak akan pernah muncul. Jangan jauhi ibadah-ibadah, pertemuan-pertemuan orang kudus. Sekali lagi, kalau orang yang menjauh daripada Tuhan, dia nggak akan suka mendengarkan firman Tuhan. Dia tidak akan suka bersekutu dengan Tuhan. Boro-boro doa 5 menit. Orang doa kemarin Pak Kris bilang doa makan aja, doa tidur, mau tidur aja lupa. Doa suruh 5 menit, apalagi doa syafaat. Gak suka. Bapak Ibu Saudara, persekutuan kita dengan Tuhan itu sangat-sangat penting. Persekutuan yang erat, bukan hanya sekedar doa-doa saja. Bukan hanya sekedar baca-baca firman. Tapi benar-benar persekutuan yang erat di dalam kehidupan kita dengan Tuhan. Itu yang pasti mengubahkan kita. Saya nggak percaya orang yang bersekutu dengan Tuhan dengan erat itu tidak berubah. Saya tidak percaya. 100% saya tidak percaya. Saya percaya orang yang bersekutu erat dengan Tuhan pasti diubahkan. Amin. Bukan hal yang begitu susah juga Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi, kalau kita mau, kita sadar dan kita rendahkan hati kita. Kita sudah belajar tentang puasa, merendahkan diri. Kita bersekutu dengan Tuhan. Kita sadari kelakuan-kelakuan kita. Sekali lagi, karakter Kristus itu harus hidup di dalam anak-anak Tuhan. Amin. Yang ketiga, kita belajar dari Rut. Rut dalam bahasa Ibrani yang berarti teman, persahabatan atau teman yang penuh kasih sayang. Wow. Biasanya memang orang yang namanya Rut ini periang ya, gampang berteman sama orang lain. Biasanya. Kita baca di Rut 1 ayat 16. Rut 1 ayat 16. Sudah? Rut 1 ayat 16. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Wow, suatu keputusan yang ekstrim. Keputusan yang gila. Yang ekstrim, gila nih.
Orang berani ngambil keputusan untuk mengikuti seorang janda, miskin pula, susah pula. Tapi dia bilang, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Keputusan yang sangat ekstrim. Tadi saya bilang apa? Karakter itu adalah pilihan, pilihan-pilihan kita. Tuhan sedang memberikannya. Pilihan-pilihan ekstrim, tapi yang benar ini yang Tuhan mau. Karakter seperti Ruth ini, susah banget dapat orang seperti ini. Tapi bisa nggak? Bisa. Tapi Bapak Ibu Saudara percaya, selama kita mau bersandar kepada Tuhan, kita bersekutu erat dengan Tuhan, melihat dari hamba-hamba Tuhan, melihat contoh-contoh dari hamba-hamba Tuhan, melihat contoh dari kehidupan mereka, bagaimana mereka taat, bagaimana mereka menaati firman Tuhan, bagaimana hidup dalam iman mereka. Itu yang harus kita contoh. Jangan dengarkan gosip. Semakin Bapak, Ibu, Saudara dan saya mendengarkan gosip, semakin kita akan jatuh. Dan kita akan menjauh. Mungkin orang berkata hal yang begitu simple, kecil ya. Gosip itu kan biasanya kecil. Si Mas Anang itu seperti ini loh. Seperti ini loh. Pertama kita nggak ngerespon, ayo masa gitu, sudahlah. Tapi kalau kita terus biarkan, lama-lama kalau kita memberi pintu kecil kepada iblis, kalau kita memberi celah kepada iblis, dia akan masuk dan akan menghancurkan. Kanker itu dari kecil, tiba-tiba jadi gede. Kita nggak tahu, kan di dalam kan akarnya itu. Benalu, itu nggak kelihatan akar-akarnya, pokoknya kelihatan pohonnya itu. Tapi dia tiba-tiba menyerap pohonnya mati. Karakter Kristus kita akan mati kalau kita terus dengarkan gosip. Dengarkan firman Tuhan. Sorohani Mas Anang. Tapi itu benar. Bapak Ibu Saudara, kalau saya kasih contoh saya sedikit aja. Saya dulu nggak suka ke gereja. SMA, saya tidak pernah ke gereja. Ke gereja itu cuma Paskah sama Natal aja. Tapi begitu kuliah, saya ketemu orang hamba Tuhan. Anak Tuhan kok hamba Tuhan? Ya hamba Tuhan juga ya. Anak Tuhan. Dan di situ dia seorang wanita. Dia berbicara tentang Yesus di Mall Malioboro sih, saya kasih tahu Mall Malioboro. Di mall waktu itu ketemu saya dan dia bercerita tentang Kristus. Saya kaget, saya malu. Ini anak perempuan, anak Chinese lagi, berani ngomong tentang Tuhan Yesus di depan umum. Saya bilang, kamu kok berani sih? Kamu gak takut ya? Enggak, saya percaya Tuhan saya. Tuhan saya hidup. Di situ saya malu. Saya Kristen sejak lahir tapi saya tidak pernah ke gereja. Ke gereja kalau cuma Natal. Saya bilang doa pertama kali saya Tuhan. Pertama kali waktu doa bertobat. Tuhan, saya mau mengenal Engkau. Bukan cuma sekali ini Tuhan. Tapi seumur hidup saya. Saya mau mengenal Engkau. Dan puji Tuhan, sampai sekarang Tuhan dengarkan doa saya. Saya bingung juga kenapa saya harus di gereja waktu itu. Tapi Tuhan ingatkan, kan kamu minta. Saya mau mengenal Engkau. Saya enggak mau jauh-jauh dari rumahmu Tuhan. Kan kamu yang minta. Saya minta, memang saya berdoa itu. Saya enggak mau jauh-jauh dari rumahmu Tuhan. Tuhan ingat doa-doa kita. Apakah tapi saudara ingat doa-doanya? Atau cuman, sudah pokoknya itu. Tapi Tuhan ingat loh. Janji-janji Bapak Ibu Saudara.
kita yang sering melupakannya. Tuhan genapi satu persatu. Amin. Rut ini orang yang taat. Rut adalah orang yang juga yang setia. Karakter yang susah didapat. Dia mau taat, dia mau setia. Tapi bisa, karena dia melihat contoh dari kehidupan Naomi. Bapak Ibu Saudara, apakah kita mencontoh hal yang baik dalam hamba Tuhan kita? Atau cuma sekedar lewat-lewat saja? Contohlah yang baik, teladanilah mereka. Kristus sebagai role model kita, hamba-hamba Tuhan dipakai. Amin. Jangan kayak Elimelek, ada hakim-hakim tapi dia lupa semuanya itu. Rut ini orang yang tidak lupa juga kebaikan orang lain. Setelah ia bekerja seharian, dia mendapatkan upahnya, dia di rumah Boas, dia tidak lupa loh. Karakter ini seperti ini. Tidak lupa atas orang-orang yang telah mengajari dia. Dia kembali kepada Naomi. Dia berikan berkas-berkasnya. Bapak Ibu Saudara, jangan lupa kita kepada Tuhan kita. Kepada hamba-hamba Tuhan kita yang telah memberikan hidupnya kepada kita. Yang terbaik mereka berikan. Pengajaran-pengajaran yang terbaik. Adakah pengajaran yang sesat? Saya mau tanya Bapak Ibu Saudara, adakah pengajaran yang sesat? Yang sesat walaupun ajarannya baik, kita yang tersesat. Karena pikiran kita sendiri. Karena jalanan kita sendiri. Karena mau-maunya kita sendiri. Apalagi anak muda. Anak muda lagi, disinggung lagi. Tapi benar, selagi Anda masih muda, gunakanlah masa mudamu di dalam Tuhan. Jangan pikir masih muda. Dan kau pikir kau bisa sampai 50 tahun, 60 tahun? Belum tentu. Engkau tidak pernah tahu. Anda tidak pernah tahu umurmu sampai berapa. Saya gak nakut-nakutin. Tapi itu benar. Siapa yang tahu umurnya panjang? Saya juga gak tahu. Kita gak pernah tahu. Tapi masa mudamu, gunakanlah itu untuk Tuhan. Amin. Kita belajar dari yang keempat, yang terakhir. Puji Tuhan. Kita belajar dari kitab lagi. Karakter Boas. Boas dalam bahasa Ibraninya itu artinya kekuatan dan kelincahan. Kalau kita baca di kitab Rut ini, Boas ini orang yang penuh dengan kasih. Benar enggak? Boas ini juga tipe orang yang melindungi, berkarakter melindungi. Ini Rut ini orang apa dia? Orang Moab. Orang Israel itu tidak boleh berhubungan dengan orang-orang selain Israel. Tapi dia mengasihi loh. Dia melindungi, bahkan melindungi Rut. Supaya tidak diganggu oleh pekerja-pekerjanya. Boas juga orang yang tidak egois. Ada yang lebih memiliki hak tebus, hak untuk menebus, hak tebus. Tapi dia pingin mendapatkan Rut, tapi dia mendahulukan orang lain. Silakan, maukah engkau memilih? Dan ini pilihan yang susah Bapak Ibu Saudara, karena dia harus membangkitkan keturunan dari orang yang sudah mati. Enggak semua orang mau membangkitkan keturunan dari orang yang mati. Keturunan gua dong, harus saya. Gak maulah. Itu harga yang harus dia bayar. Tipe karakter Kristus membayar harganya untuk Anda dan saya yang seharusnya mati. Mati dalam dosa-dosa kita, tapi Kristus telah menebus kita. Amin. Karakter Kristus adalah identitas kita sebagai anak-anak terang. Yang kita harus bawa dan kita aplikasikan. Dimanapun kita berada. Identitasmu pada hari ini apa? Kita harus tanyakan pada diri saya, kepada kita semua. 2 Korintus 6 ayat 14.
Saya baca aja. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kerudakan? Atau bagaimana terang dapat bersatu dengan gelap? Persamaan apakah antara terang dan gelap? Seharusnya ada bedanya antara saya dengan dunia. Tapi kalau nggak ada bedanya, artinya apa? Kita yang terpengaruh. Karakter itu yang tergerus, karakter Kristus itu yang tergerus di dalam kehidupan kita. Bukan karakter Kristus yang muncul. Seharusnya terang itu menerangi tempat yang gelap. Benar enggak? Lilin yang kecil aja ya. Lampu HP. Lampu HP dia yang kecil itu ya. Kalau tiba-tiba ini dimatiin semua. Dia akan menerangi. Tapi enggak, walaupun enggak menerangi semua, tapi dia setidaknya jalanan kita. Kita bisa lihat. Segelap-gelapnya tempat yang kita ditempatkan, kalau kita itu orang-orang yang terang, pasti akan kelihatan bedanya. Orang lain akan mengatakan, kok kamu beda sih? Bener gak? Kok kamu beda sih sama orang-orang lain? Orang akan lihat perbedaannya itu. Tapi kalau nggak ada kelihatan bedanya, kita sendiri harus tanya, oh Tuhan, kok saya nggak ada bedanya ya Tuhan, ampuni saya. Cepat-cepat kita bertobat, kembali ke dalam jalan-jalannya. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini yang harus kita ketahui. Bahwa karakter Kristus itu bukan langsung jadi saat kita lahir. Ataupun kita sudah lahir baru, belum. Tapi itu suatu proses dalam kehidupan kita. Proses seumur hidup kita, karakter Kristus itu akan diproses. Dan karakter Kristus itu adalah suatu pilihan Anda dan saya. Tuhan memberikannya, hamba-hamba Tuhan memberikannya pengajaran-pengajaran itu. Tapi kita malah yang memilih, saya mau hidup seperti firman Tuhan. Saya mau memilih hidup seperti apa yang firman Tuhan katakan. Saya dapat memiliki seperti firman Tuhan katakan. Tadi saya lupa, angkat. Saya dapat menjadi seperti yang firman Tuhan katakan saya dapat menjadi. Kita harus menyatakannya. Jangan sembunyi-sembunyikan. Allah biarin aja lah, biarin aja. Kebenaran. Kalau kata Yeremia kan itu seperti api, kalau firman itu seperti api, kalau kita biarkan itu nggak bisa, saya nggak bisa nahan. Kalau kita dekat Tuhan, api di dalam Tuhan itu kita nggak bisa nahan. Kayak tadi kan dibilang ledakan Kristus. Bapak Ibu Saudara, mari kita tanggapi itu, respon kita respon. Tuhan mau ada ledakan-ledakan dalam kehidupan kita. Ledakan-ledakan rohani. Hanya dekat Allah saja. Kuncinya cuma satu itu. Miliki persekutuan yang erat. Karakter Kristus itu tidak bertumbuh selaras dengan pertumbuhan umur kita. Oh saya kalau umurnya maksudnya semakin saya semakin tua semakin berkarakter Kristus, belum tentu. Sekali lagi karakter Kristus itu pilihan hidup kita. Biarpun kita di dalam gereja sekalipun, saya bilang tadi kan, belum tentu kita berkarakter Kristus. Sekalipun kita melayani bertahun-tahun, belum tentu kita berkarakter Kristus. Kalau kita tidak memilih untuk berkarakter Kristus, dekat dengan Allah. Hanya dekat Allah saja, hatiku tenang. Amin. Ia harus semakin besar, tetapi aku harus semakin kecil. Yohanes 3 ayat 30. Terang itu harus bersinar, dan bersinar dimanapun ditempatkan. Anda dan saya harus bersinar dimanapun kita berada. Saya percaya bahwa terang itu ada di dalam kita. Terang itu harus terus terang, dan terangnya terus. Jangan kendorkan imanmu. Jangan kendorkan persekutuanmu dengan Tuhan. Amin. Mari jadilah terang dimanapun Anda dan saya berada. Milikilah karakter Kristus, menjadi terang dan garam dimanapun Anda dan saya ditempatkan. Amin. Mari kita berdoa.
Bapa, di dalam nama-Mu Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan buat kasih setia-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur buat anugerah-Mu Tuhan. Karena kasih setia-Mu Tuhan, Engkau sendiri yang menegur kami Tuhan, supaya kami memiliki karakter-Mu Tuhan. Ampuni setiap dosa-dosa dan pelanggaran kami Tuhan. Ampuni atas kesalahan-kesalahan kami Tuhan. Ampuni atas setiap kemunafikan dalam kehidupan kami Tuhan. Ajar kami untuk tinggal di dalam Engkau lebih lagi Tuhan. Ajar kami untuk mengenal Engkau Tuhan. Supaya apa yang menjadi rencana-Mu, apa yang menjadi tujuan-Mu dalam kehidupan kami, itulah yang harus terjadi Tuhan. Biarlah umat-Mu pada saat ini Tuhan, mereka pulang dengan kasih dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Yesus Kristus menyertai mereka Tuhan. Dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus Tuhan. Dari sekarang sampai Engkau datang yang kedua kalinya Tuhan. Kami percaya bukan karena kuat dan gagah kami, tapi karena Roh-Mu Tuhan. Biar berkat-Mu Tuhan tercurah atas umat-Mu Tuhan. Damai sejahtera-Mu Tuhan tercurah atas umat-Mu Tuhan. Pelindungan-Mu Tuhan tercurah atas mereka Tuhan. Menyertai mereka dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami kembalikan segala pujian kami. Segala hormat kami hanya bagi satu nama. Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin.